Namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, Jawa Barat. Kapten Harun Kabir adalah salah satu pejuang pada masa Perang Revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang gugur karena dieksekusi mati tentara Belanda pada pertengahan November 1947. Harun Kabir menjadi satu dari ratusan pejuang pro-Republik Indonesia yang sebagian besar tidak dikenal namanya, yang menjadi korban kejahatan perang tentara Belanda di wilayah Cianjur, Jawa Barat pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949. Sebelum dikenal sebagai seorang tokoh pejuang kemerdekaan pada masa-masa akhir kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, Harun Kabir merupakan pejabat asisten Residen Bogor. Saat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tumbang dan wilayah Nusantara dikuasai militer Jepang, putra Raden Abung Kabir Natakusuma yang lahir di Kepatihan, Bandung pada tanggal 5 Desember 1910 ini bekerja di Departemen Keuangan di Jakarta. Dia ayahnya itu seorang menak di Priangan. Asalnya sebenarnya dari Garut, ya kan? Dan di Priangan namanya Raden Abung Kabir. Dan Kapten Harun Kabir adalah anak tunggal. Nah, itu jadi yang saya tahu bahwa mereka itu adalah keturunan dari Bupati Bandung kelima, Wiranatakusuma. Meski dikenal sebagai seorang menak atau bangsawan, selama zaman pendudukan Jepang, Harun Kabir banyak berhubungan dengan para tokoh pemuda progresif yang secara klandestin aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu memiliki kontak yang langsung dengan anak-anak Menteng 31, dengan anak buatan Malaka, sangat akrab gitu ya. Jadi dalam pergerakan para pemuda Jakarta dan Bogor, Pak Harun itu bukan orang baru. Pasca proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Harun Kabir mendirikan Laskar Ciwaringin 33, sebuah organ perjuangan yang diberi nama berdasarkan alamat rumahnya di Jalan Ciwaringin nomor 33 Kota Bogor. Pada sekitar tahun 1946, Laskar Ciwaringin 33 kemudian dilebur ke dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Harun Kabir dipilih menjadi salah satu pimpinan Brigade 2 Surya Kancana dengan pangkat mayor. Jadi waktu proklamasi, dia membentuk satu Laskar 33 di Ciwaringin Bogor. Itu spontanitas. Juga bukan spontanitas sebenarnya. Jadi memang tuntutan dari masyarakat di Bogor, ya. Dan dia lihat bahwa mereka tuh kayak dengar informasi bahwa harus mempertahankan proklamasi itu. Seperti banyak tentara yang berkiprah pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, Harun Kabir pernah terlibat dalam sejumlah pertempuran. Laskar 33 yang dipimpin Harun Kabir misalnya pernah melakukan aksi pelucutan dan perampasan senjata tentara Jepang serta pengambil alihan sejumlah gedung dan fasilitas umum yang sebelumnya dikuasai Jepang, seperti stasiun kereta api Bogor dan pos-pos kereta api di luar Bogor. 1945 ya, waktu proklamasi didirikan. Jadi mereka itu mempertahankan atau merebut, bukan mempertahankan tapi merebut. Selain mempertahankan, merebut beberapa tempat seperti stasiun kereta api di Bogor dan juga beberapa pos kereta api yang ada di Bogor dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ada dua pertempuran di sana itu. Pertama ketika menghadang Jepang, gitu, membawa senjata Jepang, dan untuk menguasai titik-titik strategis supaya Jepang tidak bisa masuk ke sana. Dan yang kedua, sebulan kemudian, bahkan beberapa bulan kemudian, 5 Maret tahun 1946, mereka bentrok lagi di situ dengan tentara Inggris yang bersikeras untuk menguasai
tempat-tempat strategis seperti stasiun. Maka yang terjadi ya, karena itu sudah dikuasai oleh para pemuda, maka harus bentrok dengan para pemuda yang mempertahankan itu. Dan akhirnya memang kalah sih. Pada awal Oktober 1945, para anggota Laskar 33 bersama kelompok-kelompok pemuda, anggota Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, dan Barisan Pelopor menghadang kereta yang mengangkut 150 tentara Jepang bersenjata lengkap di jalur Bojonggede, Cilebut. Dalam penghadangan ini, kelompok Laskar dan para pemuda menyita peluru, mesiu, dan berbagai senjata yang dibawa tentara Jepang. Hampir terjadi pembantaian terhadap para tentara Jepang yang berada di kereta. Namun, aksi pembantaian berhasil dicegah para anggota BKR dan Barisan Pelopor. Akhirnya, para tentara Jepang itu hanya dilucuti untuk kemudian diserahkan ke markas BKR di Bogor. Dengan membentuk Laskar Ciwaringin 33, Pak Harun Kabir pun memimpin perebutan senjata dengan Jepang. Bahkan salah satu kelompok Jepang yang datang dari Jakarta itu pernah dicegat di daerah Bojonggede oleh Pak Harun Kabir dengan Pak TB Muslihat, sampai akan terjadi peristiwa seperti di Bekasi gitu, penyembelihan terhadap orang Jepang yang seperti di Bekasi, tapi tidak terjadi karena keburu datang pasukannya Pak Harun Kabir. Pada awal Oktober 1945 hingga beberapa bulan kemudian, sejumlah aksi kekerasan seperti perampokan, penculikan, dan pembunuhan terhadap warga keturunan Belanda, Indo-Belanda, dan kelompok etnis tertentu marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Depok dan Bogor. Saat di dua wilayah ini terjadi aksi-aksi kekerasan, Mayor Harun Kabir tampil menjadi contoh dari pejuang yang memiliki komitmen kemanusiaan yang kuat. Pada sepanjang akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946, pada masa yang oleh banyak peneliti sejarah Belanda disebut sebagai zaman bersiap ini, Harun Kabir memberi perlindungan pada sejumlah warga keturunan Belanda dan kelompok etnis tertentu yang kala itu sering menjadi target sasaran perampokan, penculikan, pembunuhan, atau pemerkosaan. Saat itu, menurut cucu Harun Kabir, Adi Kabir, rumah kakeknya di Jalan Ciwaringin 33 Bogor dijadikan tempat bersembunyi dan berlindung bagi mereka yang rentan menjadi sasaran aksi kekerasan. Jadi banyak dari mereka itu dari orang asing dan orang-orang yang dikejar masyarakat itu lari ke Ciwaringin. Ya. Jadi almarhum memang secara manusiawi mungkin jiwa ininya ya. Jadi dia itu selalu menampung. Jadi dia yang mencoba untuk menenangkan situasi pada waktu itu. Pada sepertiga akhir bulan Oktober 1945, kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang kalah perang menimbulkan ketegangan di mana-mana. Ketegangan terjadi karena kehadiran pasukan sekutu diboncengi pasukan Nika atau Tentara Pemerintah Sipil Hindia Belanda. Konflik bersenjata antara pasukan sekutu yang diboncengi tentara Nika melawan pejuang Indonesia sempat pecah di beberapa tempat. Tak terkecuali di beberapa wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Bandung. Harun Kabir yang kala itu berada di bawah komando TKR wilayah Sukabumi, Letkol Edi Sukardi, ikut terlibat dalam sejumlah aksi penghadangan konvoi dan pertempuran melawan pasukan sekutu di wilayah Bogor. Saya pikir Pak Harun Kabir itu pada waktu itu fokus di sektor Bogor ya, di Bogor. Jadi beliau bertugas untuk menghadang dan memperlemah pasukan sekutu yang akan bergerak ke Sukabumi. Jadi pertempuran itu dihadapi oleh Pak Harun Kabir sebagai front terdepan dari menghadapi sekutu. Karena ketika sekutu keluar dari Jakarta,
pasukan Pak Harun Kabir yang menghadapi itu. Lalu kemudian pasukan Pak Edi Sukardi yang menghadapi itu gitu. Beberapa bulan setelah kepergian pasukan sekutu, pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947, militer Belanda menggelar operasi Produk di Jawa dan Sumatera untuk menduduki kembali wilayah-wilayah Indonesia yang semula dikuasai kaum Republikan. Sesudah operasi militer yang dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai agresi militer pertama ini, pasukan Belanda gencar menggelar operasi pembersihan untuk menghancurkan kekuatan tentara Republik Indonesia. Pada masa ini, di wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat misalnya, ratusan pejuang dan pendukung Republik Indonesia ditangkap dan kemudian dieksekusi mati tanpa proses peradilan. Tahun 1947 itu terjadi agresi kan, agresi Belanda. November juga akhirnya belum terkuasai secara total tuh karena pasukannya Pak Harun Kabir masih ada di situ. Nah, mulai terkuasai mulai Desember tuh mulai terkuasai. Nah, sejak Desember itu daerah Takokak dijadikan basis oleh tentara Belanda dan ditempatkan sekitar 2 peleton pasukan Belanda di daerah Pos Bunga Melaur. Dari situ terjadi penangkapan, pembersihan yang dilakukan oleh orang-orang tentara Belanda terhadap orang-orang di sekitar. Pada tanggal 13 November 1947, insiden penangkapan dan eksekusi mati oleh tentara Belanda ini menimpa Kapten Harun Kabir. Sehari sebelum kematiannya, pada 12 November 1947, di sebuah markas tentara Indonesia di kawasan Bunga Melur, Cianjur, Kapten Harun Kabir sempat berjumpa dengan istri dan 3 putrinya yang sudah lama tidak bisa ditemuinya karena harus pergi bergerilya. Jadi tempat ini adalah tempat markas tentara dari usul yang ke sana dari almarhum Bapak Harun Kabir bermarkas di sini. Pada saat itu keluarga yang perjalanan dari Garut yang tadinya serencana menuju ke Banten, akhirnya dia minta supaya supirnya belok ke Bunga Melur karena diketahui bahwa almarhum Bapak Harun Kabir berada di sini. Pada saat itu ingin direncana untuk mengadakan rapat dengan Pak Kawilarang. Setelah itu mereka pertemuanlah di sini di Bunga Melur. Pada Rabu malam tanggal 12 November 1947, Harun Kabir mengatakan kepada istrinya Sukarti bahwa pada esok pagi ia akan pergi menemui Letnan Kolonel Alex Kawilarang dan Mayor Kosasi untuk suatu tugas ke markas besar tentara di Yogyakarta. Harun juga meminta istrinya agar membawa anak-anaknya bergabung dengan para pengungsi. Namun, pada dini hari sekitar pukul 4 pagi tanggal 13 November 1947, satu peleton pasukan Belanda mengepung gubuk kecil di kawasan Ciorai, Cianjur, tempat Harun dan keluarganya bermalam. Dan dini hari itu, Harun dan 2 pengawalnya Letnan Arifin dan Sersan Sukardi ditangkap dan kemudian ditembak mati tak jauh dari gubuk. Ia dieksekusi di hadapan istri dan 2 putrinya, Hetty dan Tina, yang masih anak-anak. Kapten Harun Kabir, keluar. Terus dibuka, Kapten Harun Kabir, ya, keluar. Udah gitu mereka bicara bahasa Belanda. Keluarganya pun keluar juga, tetapi dipisahkan. Keluarganya dipisahkan dalam barisan tersendiri. Pak Harun Kabir dipisahkan ke hadapan. Jadi ini keluarganya dengan anak 3 gitu ya, di pangku 1 orang Bu Joyce, 3 orang ini pengawalnya Pak Tisna, Pak Sukardi, Pak Harun Kabir dipisah. Jadi mereka berhadapan, posisinya berhadapan begitu. Nah, ketika begitu ada aba-aba dari sersannya. Resongke. Resongke itu artinya hadap kanan kalau bahasa Belanda. Marah, jalan.
harus jalan. Ketika jalan tuh dihajar, ditembak. Gitu. Tapi Pak Harun Kabir sudah tahu akan meninggal karena dia langsung teriak merdeka gitu setelah itu. Dan di hadapan anak istrinya, Pak Harun Kabir dan 2 anak buahnya ditembak dengan mungkin ratusan peluru kali atau puluhan peluru minimal, hingga menyebabkan menurut kesaksian Bu Hetty itu dada dan kepalanya itu hancur sampai kelihatan terpisah gitu badannya itu. Usai penembakan, seorang tentara Belanda berpangkat sersan menghampiri Soekarti dan menyatakan pada istri Harun Kabir tersebut bahwa dirinya hanya menjalankan apa yang ditugaskan negaranya. Sama sersan itu, dan dia minta maaf kepada Bu Soekarti bahwa apa yang saya lakukan, suami Nyonya melakukan membunuh prajurit kami untuk negara Nyonya dan suami Nyonya. Saya pun membunuh Tuan ada karena kewajiban dari negara saya. Maafkan saya, ini dalam situasi perang. Ketika dibicarakan seperti itu, Bu Soekarti langsung ngerti gitu. Ya, saya tidak ada masalah. Beberapa jam setelah tentara Belanda meninggalkan lokasi eksekusi, jasad Kapten Harun Kabir, Letnan Arifin, dan Sersan Soekardi dimakamkan penduduk setempat di Cioray. Pada tahun 1961, jasad Harun yang sudah berupa kerangka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cianjur. Namun, 3 tahun kemudian, atas permintaan keluarga, kerangkanya Harun Kabir dipindahkan lagi ke pemakaman keluarga di Ciandam, Sukabumi. Pemindahan ini, menurut keluarga, sesuai dengan permintaan Harun Kabir yang pernah berpesan ingin dikuburkan di samping makam ayahnya, Raden Abung Kabir Natakusuma. Ada pesan dari almarhum pada waktu dia masih berjuang itu, waktu tahun-tahun itu, kalau umpamanya saya wafat, saya minta dimakamkan di dekat orang tua saya. Ayahnya kebetulan kan tinggal di Sukabumi pada waktu itu. Akhirnya dipindahkanlah ke TPU Ciandam. Eksekusi mati Kapten Harun Kabir dan 2 pengawalnya pada 13 November 1947 merupakan satu dari banyak insiden eksekusi mati yang dilakukan tentara Belanda kepada para pejuang dan pendukung Republik Indonesia. Pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949 di wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat, misalnya, ratusan pejuang pro-Republikan dieksekusi mati di sejumlah kawasan di wilayah perbukitan Takokak, Cianjur Selatan. Banyak di antara pejuang yang dieksekusi mati bukan merupakan warga Takokak, namun para pejuang yang sebelumnya ditahan di penjara Van Delden, Gunung Puyuh, Sukabumi. Banyak dari para pejuang ini diangkut dengan truk-truk militer ke kawasan perbukitan Takokak untuk kemudian dieksekusi di beberapa bukit yang ada di Takokak. Setelah dieksekusi, jenazah para pejuang ini umumnya dibiarkan membusuk di bukit-bukit tersebut. Setiap aya tawanan dibawa kadinya ku Belanda teh. Tina truk diturunkan. Aya 5, aya 10, aya nepi ka nyata aya 15. Tadi ceung-ceung heula di Takokak teh di imah camat teh. Tapi sanes di imah. Tapi di Masigit. Itu terus dibeungkeutan. Turun tidinya teh turun ti imah eta teh. Terus dibeungkeutan teh kieu. Ka itu diuntuykeun lihat sameter. Digiringkeun nya. Teh nu ngagiringkeun teh ngaranna Upas Ateng. Kira-kira jam 10-an. Nah, siang jam 10. Nah, Bapak tidak ingat dan Bapak tidak tahu itu bahwa truk itu ada isinya orang-orang Republik. Ya, atau tentara atau siapa-apa tidak tahu. Bapak ya itu ngumpet di telinga kan bagaimana itu mobil gerak-geriknya. Berhenti di waktu itu di sini jatuh berhenti dekat kecamatan. Nah, Bapak datang sampai mencoba mengintip. Ngumpet-ngumpet dilihatkan, diperhatikan itu. Ya,
lama-kelamaan bangsa 2-3 menit gitu ya berhenti, sudah berhenti ya ada orang sebagai mencatma orang-orang yang ditahan ya, yang ditahan ya kabarnya ada orang yang mau dimatiin di mana, di Jalan 5. Ada yang sebagai petani, ada juga yang pakaian itu disebutnya dulu teras, ada ya. Itu ada yang pakai topi. Itu mah tidak menentukan keseragamannya. Tapi itu macam-macam. Soal itu ada yang pakai sarung aja diiketin gitu sarung. Gitu. Diinjak-injak atau didorongkan oleh kaki. Terus sampai jatuh semua. Sudah jatuh semua, lantas didirikan, lantas digiringkan ke Jambatan 5, ke Jalan 5 itu. Sesudah di Jalan 5 itu, tidak berapa lama, paling dari sini setengah jam jalan, sudah ada waktu setengah jam, ya kedengaran suara senjata. Nah, Bapak Harita mah can di tangan ngukur ngontrolnya ke pabalata ke aya nu tes lepot tina ieu teh. Tapi ieu mah secara pabalata. Tangkal kai teh kuat perang. Ku hawa eta teh mari hawa bangke. Ka itu perang. Nyata eta truk dirawat eta si tulang. Dikanatrekeun. Ada 3 tempat. Yang satu di Puncak Bunga, yang 2 di Ciwangi, yang 3 adalah di Jalan 5. Jadi daerahna teh ngan ukur daerah Takokak we. Di Suring, Sukanagara aya, leuwihna di Leuwi Buner. Nah, eta teh sok di dinya pembantaian teh. Di witean mah di Pasir Tulang, tos pinuh di Pasir Tulang. Gitu tos seueur teuing meureun. Pembantaian itu sendiri dilakukan di beberapa bukit. Ada di bukit di Puncak Bunga, itu paling terbesar di Puncak Bunga. Ada sekitar ditemukan sekitar ratusan kerangka bekas penembakan. Di di Jalan 5 ini juga ada tempat untuk eksekusi. Udah ada sekitar puluhan. Di bawah juga ada di Ciwangi dan Pal, terus di sebelah sana di Pasir Tulang namanya itu. Saat ini, sebanyak 68 jasad dari ratusan pejuang Republikan yang dieksekusi mati tentara Belanda pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949 dimakamkan dengan nisan tanpa nama di Bukit Gunung Bunga, Desa Takokak, Cianjur, Jawa Barat. Ya, jadi Pak Harun Kabir mewakili ratusan orang yang mungkin sekarang tengkoraknya berada di puncak gunung, berada di pabrik-pabrik dan segala macam yang sekarang pun katanya sering ditemukan, masih ditemukan berulang-berulang itu. Puluhan nisan tanpa nama di Bukit Gunung Bunga, Takokak, Cianjur hanyalah satu dari sejumlah pemakaman massal korban kejahatan perang militer Belanda yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Diperkirakan ribuan orang yang banyak diantaranya merupakan pejuang pro-Republik Indonesia menjadi korban eksekusi di luar hukum tentara Belanda di beberapa wilayah Indonesia pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949. Banyak dari pejuang yang dibunuh dan menjadi martir kemerdekaan ini tidak diketahui nama dan asal mereka.